Halo, apa kabar pemirsa Use Daily Multimedia? Oke, hari ini kita membahas apa lagi ya? Oh ya. Apakah kita gini aja. Kita mau ngasih sebuah bahan makanan lagi atau apa. Jadi Use Daily Multimedia itu membahas macam-macam. Oke, hari ini bahasanya spesial lagi. Seperti video yang lalu, seperti video yang ini, nanti saya sertakan di kolom komentar. Nah, video pasangannya hari ini kita buat, yaitu saya mau membahas tentang daun kelor. Oke, ini daunnya. Nah, seperti ini. Seperti ini, saudara-saudara. Daunnya daun kelor kecil. Warnanya hijau. Kebetulan ini agak layu sedikit. Gara-garanya apa? Untuk membuat video ini ternyata tidak mudah. Jadi ngambil seger, take-nya bisa sedikit layu, tapi tidak apa-apa. Nanti saya sertakan foto dari kelor tersebut. Nah, nama Latin dari kelor ini untungnya nggak rumit seperti video yang lalu. Jadi nama Latinnya adalah Moringa oleifera. Moringa oleifera. Tapi yang jelas beda dengan oleifera lidah buaya loh ya, beda. Jadi ini nama Latinnya Moringa oleifera. Nah, daun Moringa oleifera atau daun kelor ini ternyata pasangannya dengan daun gedi. Jadi video yang lalu waktu di video itu saya sudah membahas bahwa saya waktu itu dimasak pecel. Ini dimasak pecel berbarengan dengan daun gedi. Nah, ini daun kelornya. Waktu itu kita sudah membeli clue di video itu kalau daun kelor. Nah, daun kelor ini memang bagus untuk penderita diabetes, juga jantung sebetulnya. Karena seperti kita ketahui, jantung pun ternyata penelitian terakhir juga biang keroknya juga dari diabetes. Belakangan seperti itu karena diabetes punya kolesterol, berkolerasi dan ujung-ujungnya ke jantung. Kalau ke otak ya jadi stroke. Nah, orang yang mengkonsumsi metformin sama glimepiride untuk orang diabetes nantinya jadi lemes, terutama setelah makan siang. Lemes, ngantuk. Oleh karena itu banyak sekali peristiwa, sebetulnya saya curigai ya, banyak peristiwa kecelakaan di siang hari itu supirnya mengantuk. Nah, biasanya orang diabetes makan metformin, bukan metformin yang bikin ngantuk. Jadi sebetulnya tubuh kita itu bekerja, kemudian makan, tubuh kita otomatis bekerja ke lambung dan itu kerjanya sangat keras sekali. Nah, karena kerjanya keras
dan waktu kita makan adalah sisa energi, sehingga kita menjadi ngantuk atau lemes itu tadi. Cuman bagi penderita diabetes ini jauh lebih ngantuk. Bahkan bisa jadi ngantuknya itu tiba-tiba, berbahaya sekali sebetulnya. Oke. Nah, orang yang kena diabetes biasanya minum metformin, dan pasangannya itu biasanya supaya nggak gampang ngantuk, nggak gampang lemes, itu dikasih vitamin, diberi vitamin ya, namanya mecobalamin biasanya. Kalau di BPJS mecobalamin. Cuman tiap rumah sakit yang disupport BPJS, kadang mecobalamin ini disupport, kadang tidak. Nah, kalau orang yang sudah dikasih tahu dokternya, kalau nggak disupport, enaknya bisa beli sendiri. Tapi kan kebanyakan orang ke dokter itu ada yang nggak ngerti, apalagi kalau lansia. Sehingga mecobalamin yang seharusnya dikonsumsi, sehingga tidak dikonsumsi. Nah, dikonsumsi pun, ini pengalaman saya pribadi dengan ayah saya, kalau sudah kadung lemes untuk bikin fresh lagi, ternyata lama. Nah, kemudian kita pakai daun kelor ini sama daun gedi, di mana daun gedinya menurunkan drastis gulanya. Nah, kelornya inilah pengganti mecobalamin tersebut. Jadi menjadi seger lagi. Jadi ini sangat membantu sekali buat penderita diabetes. Nah, saya punya cerita pribadi menarik lagi mengenai daun kelor ini. Kalau diceritakan hari ini menjadi lucu. Tapi kalau saya waktu itu yang mengalami sport jantung juga. Jadi ceritanya begini. Teman saya itu kakeknya entah bagaimana sakit. Dia tidak makan nyaris 4 hari lah. Makan pun juga ya terlalu sedikit sehingga menjadi super lemes. Saya juga nggak tahu apakah ada background diabetes atau enggak. Cuman terus menjadi begini. Teman saya itu manggil orang pinter. Dan orang pinter itu mensyaratkan untuk daun kelor. Bilangnya, supaya matinya damai. Loh, gimana sih? Aduh, lucu. Nah, seperti budaya di Indonesia, bahwa kelor ini biasanya dibuat mandiin orang yang sudah meninggal. Nah, itu disitulah saya juga bingung, kenapa nggak dimandiin sama sabun ya? Menurut kepercayaannya untuk melepas katanya susuknya dan lain sebagainya, karena yang main mistis-mistis itu untuk membersihkan itu. Tapi ya sebetulnya nggak, termasuk kakek teman saya ini dipikirnya punya hal-hal mistis. Sehingga saya curiga dengan perkataannya, ya wis, saya pengen datanglah ke rumah teman saya pengen lihat prosesnya. Ternyata dia mengambil kelor yang kecil seperti ini, dikebas-kebaskanlah di tubuh kakek dia, dengan harapan cepat mati. Lah ya lucu, ya supaya maksudnya hal-hal mistis itu hilang, sehingga maksudnya mati dengan damai. Terus saya intervensi. Ya jangan gitulah, coba ini direbus, diminum. Kejadiannya jam 3 siang. Dia minum rebusan air kelor ini, kemudian jam 5 sore sudah seger dan sudah mulai mau makan. Besoknya seger buger dan makan, sudah keliling jalan kampung lagi, nggak jadi mati. Nah, kalau kelor diginiin mati, ya nggak bakal mati sampai kapanpun. Kalau mau mati, pakailah kelor yang ukurannya segini. Nah, ini baru mampus ini. Oh ya, untuk kenapa saya batang kelor ini? Karena untuk menanam kelor ini juga gampang-gampang susah. Kadang ranting segini langsung tumbuh, kadang enggak. Tapi yang sering tumbuh adalah ukuran segini. Itu langsung jadi biasanya. Dan ingat ya, ini ditanam, bukan untuk gebukin orang supaya kelengker atau mati.
Ditanam ya, ditanam. Oke. Nah, cara masak kelor ini memang agak sedikit rumit dan sedikit harus menyediakan waktu. Jadi diambil, jadi kelor ini berserat-serat demikian, beranting-ranting demikian. Habis itu dilepas daunnya satu persatu, jangan sampai batangnya ikut. Kenapa? Kalau batangnya ikut ini tidak bisa dikunyah. Emang kita kuda. Jadi diambil saja daunnya dan ambillah manfaatnya kelor ini. Atau setelah dirontokkan bisa dijemur jadikan teh. Intinya Anda rutin minum konsumsi atau apapun cara mengkonsumsi kelor ini membantu sekali dan menggantikan mecobalamin tersebut, obat mecobalamin. Tapi ya tidak menggantikan 100%. Jadi kalau diresepin obat mecobalamin tetap minum, perkuatlah dengan kelor ini, baru ada manfaat. Diabetes turun dan diabetesnya agak gampang ngantuan. Kedepan saya akan kasih resep ya apa caranya minum apa supaya nggak ngantuk, dan itu sangat gampang sekali. Oke, demikianlah materi Daily Use Multimedia hari ini. Jika Anda suka, like, share, subscribe, dan tekan loncengnya. Dan semoga juga ini menjadi seperti video saya yang lalu. Daun kelor ini, jadikanlah ini video ini tidak berhenti di sini, tapi menjadi bahan penelitian lah, paling enggak untuk kesehatan kita semua orang Indonesia, terutama karena yang banyak mengkonsumsi atau tumbuh pohon kelor ini. Demikianlah Daily Use Multimedia hari ini. Bye-bye.